Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini sesi kita yaitunya membahas tentang bacaan sulit. Bacaan sulit dalam juz 4. Jadi bacaan sulit yang pertama ini dalam surah Ali Imran ayat 108. Di sini ada berhenti. Jadi di sini ada qi. Qi ini pendek. Maka kalau pendek kita matikan. Jadi di sini ada qamati diiringi tasydid pada akhir bacaan. Ini hukumnya qalqalah akbar. Maka cara bacanya adalah kita tahan sejenak atau kira-kira 2 detik. Setelah itu kita pantulkan. Kita baca alaika bil haqq, alaika bil haqq, bil haqq. Yang kedua dalam ayat 111. Di sini ketika kita berhenti, di sini ada tanwin atas. Maka kita baca di sini bukan adzan atau bukan juga bacanya adzai. Jadi hukumnya adalah ketika tanwin atas berhenti, itu hukumnya mad iwad. Maka di sini untuk mudah fahamnya, tanwin ini kita buang satu, kita ganti dengan alif. Bacanya menjadi la yadurrukum illa adza, adza, adza. Kita panjangkan 2 harakat. Yang ketiga dalam ayat 112 sama dengan sebelumnya tadi. Ini qalqalah akbar. Kin ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada qamati diiringi tasydid pada akhir bacaan. Ini qalqalah akbar. Cara bacanya kita tahan sejenak. Setelah itu kita pantulkan. Kita baca bi ghairi haqq, bi ghairi haqq, haqq. Seterusnya dalam ayat 113 sama dengan tadi, ini masih tanwin atas. Maka tanwin atas ini hukumnya adalah mad iwad. Maka untuk mudah fahamnya, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan alif. Jadi bacanya laisu sawa'a, sawa'a, kita panjangkan 2 harakat. Yang seterusnya dalam ayat 116 ini ada yang baca syai'an atau ada yang baca syai', syai', syai'. Dia matikan hamzah ini, syai'. Jadi itu bukan seperti itu. Sama dengan sebelumnya tadi, tanwin atas pada akhir bacaan itu mad iwad. Makanya ini kita buang barisnya satu. Akhirnya dibaca minallahi syai'a, syai'a. Kita panjangkan 2 harakat. Yang syai'a ini pun ada pada ayat 120, kalimah yang sama. Jadi sama-sama dibaca syai'a. Seterusnya dalam ayat 119. Di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas. Ini kita berhenti. Ada ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Zui ini pendek. Maka kita matikan. Letaknya pada akhir bacaan. Ini mad lain. Jadi cara bacanya kita panjangkan dekat ghai ini. Baru zui ini kita matikan. Minal ghaiz, minal ghaiz. Panjangnya 2 harakat. Minal ghaiz.
Seterusnya dalam ayat 130, di sini ada yang baca ribawa. Ribawa. Wa ini bukan baris di atas. Bukan baris di atas. Tapi apa fungsi daripada baris ini? Ba ini adalah dibaca panjang karena ada tanda mat dan ada alif kecil. Ba ini panjang tanda mat dan alif kecil. La ta'kulur riba ad'afa. Riba ad'afa. Seterusnya dalam ayat 135. Dalam ayat 135 ini adalah tidak adanya tempat berhenti. Kadang membuat kita susah untuk membaca sampai habis. Jadi cara bacanya kita mencari tempat berhenti. Tempat berhenti pertama kita baca dari sini. Dari walladzina idza sampailah ke sini. Fastaghfaru. Fastaghfaru. Kita berhenti di sini. Atau bagi yang terlalu jauh, kita berhenti pada au zalamu. Au zalamu. Berhenti di sini. Setelah itu mulai lagi dari au zalamu sampailah pada fastaghfaru. Setelah kita berhenti pada fastaghfaru, kita mulai dari fastaghfaru. Fastaghfaru sampailah di sini. Illallah. Setelah itu kita mulai dari illallah sampailah habis. Ya'lamun. Itu cara berhenti pada ayat 135. Seterusnya ini dalam ayat 144. Di sini ada huruf yang mati sangat banyak ya. Ya mati, nun mati. Ini pun ada tanda bulat. Ini adalah sifir mustadir. Bermakna sifir mustadir itu dibaca pendek saja. Jadi i ini terus ke huruf mim. I ini terus kepada huruf yang ada baris, yaitu mim. Jadi kita baca afa immata. Kebetulan yang mim ini tasydid hukumnya adalah wajibul gunnah, dengung. Afa immata. Ya dengan nun ini abaikan. Afa immata. Seterusnya ini dalam ayat 153 masih seperti tadi, tempat berhenti sangat jauh baru di sini. Jadi cara bacanya kita baca dari sini, dari idh tus'iduna terus sampai kepada war rasul, kita berhenti. Setelah itu kita mulai dari war rasul terus sampai fa'athabakum. Setelah itu kita mulai dari fa'athabakum, fa'athabakum ghammam terus mafatakum. Kita berhenti mafatakum. Setelah itu kita mulai dari mafatakum sampai walama asabakum. Itu cara berhenti pada ayat 153. Seterusnya ini dalam ayat 154, di sini ketika berhenti ada ya mati sebelumnya baris di atas. Yang in ini dibaca pendek saja. Jadi ketika ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ini mat lain. Syai ini kita panjangkan 2 harakat. Setelah itu kita matikan hamzah ini. Kita baca min syai. Min syai. Seterusnya dalam ayat 156, di sini lagi-lagi kita bertemu dengan bacaan yang panjang yang tidak ada tanda waqaf. Baru di sini. Jadi macam mana cara bacanya? Yaitunya kita mulai dari sini, ya ayyuhalladzi sampailah waqalu. Dari waqalu ini kita mulai waqalu terus sampai pada aukanu. Dari aukanu kita mulai aukanu sampailah wama kutilu. Setelah itu kita mulai dari wama
kutilu sampailah fi qulubihim. Itu cara berhenti pada ayat 156. Seterusnya dalam ayat 161, di sini kita berhenti ada huruf yang ada tasydid. Jadi macam mana cara bacanya? Lam ini tetap dibaca, cuma agak tebal sikit. Ayyagul, agak tebal sikit karena di sini ada dua lam. Ayyagul. Seterusnya dalam ayat 172, kita bertemu lagi dengan dua huruf mati. Ro mati, hu ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada dua huruf mati, ha dengan ro. Maka dua-duanya kita baca. Asabahumul qarh. Asabahumul qarh. Ha ini letaknya di tengah-tengah tenggorokan kita. Maka ha ini tetap dibaca. Qarh. Qarh. Asabahumul qarh. Selanjutnya dalam ayat 176, sama dengan tadi ada dua huruf mati, fa mati, ri ini pendek, maka kita matikan. Maka fa dengan ro ini tetap kita baca ketika berhenti. Caranya fil kufr, fil kufr, fil kufr, fil kufr. Seterusnya dalam ayat 186, di sini kita bertemu lagi dengan waw mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan pada akhir bacaan. Ini mad lain. Maka mau ini kita panjangkan dua harkat, baru ti ini kita matikan. Kita baca kullu nafsin dha'iqatul maut. 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 Kita panjangkan mau ini dua harkat baru masuk ke ta. Seterusnya dalam ayat 195, dari sini sampai ke sini tidak ada tempat berhenti. Maka cara bacanya kita mulai dari falladhi sampailah ke sini wa'udhu. Setelah itu dari wa'udhu kita mulai sampailah di sini wa qutilu. Setelah itu wa qutilu kita mulai wa qutilu terus sampai wala udkhilannahum. Setelah itu dari wala udkhilannahum kita mulai sampailah ke sini indillah. Seterusnya ini dalam surah An-Nisa ayat 1. Di sini ada ketemu lagi tanwin atas. Maka ini hukumnya mad iwad. Jadi tanwin atas ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan alif. Kita ganti dengan alif. Bacanya rijalan katsiran wa nisaa wa nisaa. Ini kita panjangkan dua harkat. Seterusnya ini dalam ayat 9, di sini ada tanda bulat. Ini adalah sifir mustadir. Jadi bermakna ini kita pendekkan. Jadi u ini pendek, lu ini pun terus masuk ke lam mati. Karena di sini pun ada tanda bulat lagi. Jadi u ini pendek, lu ini pendek, terus masuk ke lam. Kita baca wa idza hadaral qismata ulul qurba. Ulul qurba. Dua-duanya pendek. Seterusnya ini di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan pada akhir bacaan, ini mad lain. Maka ya ini kita panjangkan dua harkat baru kita matikan dekat ni ini. Kita baca hazzil unthayain. Hazzil unthayain. Masih pada yang sama, pada nisfu. Di sini so mati,
fu ini pendek, maka kita matikan juga. Maka di sini ada dua huruf yang mati, so dengan fa. Dua-duanya tetap kita baca. Contohnya, falahan nisf. Nisf. So terbaca, fa pun terbaca. Nisf. Nisf. Oke, fa ini sifatnya hamas, maka harus dapatkan sedikit fa-nya. Nisf. Nisf. Seterusnya dalam ayat 12, di sini ada dua huruf yang mati. Ka mati, na ini pendek, maka na ini kita matikan. Maka dua-duanya kita baca. Contohnya, mimma tarak. Mimma tarak. Seterusnya ini audain. Sama dengan tadi, ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya nin ini pendek, maka dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Maka ini mat lain. Maka bacanya dai ini kita panjangkan 2 harakat baru masuk ke nun mati. Contohnya, yusina biha audain. Audain. Audain ini juga terdapat pada ayat 11 surah An-Nisa. Oke, jadi cara bacanya sama. Audain. Seterusnya ini dalam ayat 12. Di sini ada tanda mat bertemu huruf yang ada tasydid. Maka ini hukumnya adalah mat lazim kilmi mutsaqqal. Maka cara bacanya, dha ini kita panjangkan 6 harakat baru disambut dengan ra tasydidnya. Contoh, audainin ghaira mudhar. Ra-nya tasydid, maka kita dapatkan ra-nya. Ghaira mudhar. Mudhar. Selanjutnya dalam ayat 20, di sini ada damati. Damati ini bertemu dengan ta. Maka damati ini tidak berlaku qalqalah. Kalau kita baca arod, arod itu salah. Karena damati ini masuk ke ta. Ra ini terus melompat ke ta. Wa in aradtumustibdal. Wa in aradtumustibdal. Selanjutnya ini dalam ayat 23. Dalam ayat 23 ini ayatnya sangat panjang. Mulai dari sini tidak ada tanda berhenti ya. Tidak ada tanda-tanda waqaf di sini. Baru di sini. Maka cara bacanya adalah kita mulai dari sini, terus kita berhenti di sini. Contoh, kita berhenti pada wa ammatukum. Oke. Setelah itu kita mulai pada wa ammatukum, terus sampai kepada wa ummahatukum. Kita mulai dari wa ummahatukum sampailah di sini. Wa rabaikum. Warabaikum. Setelah itu kita mulai dari warabaikum sampailah pada fa'illam takunu. Oke, fa'illam takunu. Setelah itu kita mulai dari fa'illam takunu sampailah pada wahalailu abnaikum. Setelah itu kita mulai dari wahalailu abnaikum sampailah pada wa antajma'u. Setelah itu kita mulai dari wa antajma'u sampailah pada qad salaf. Jadi itulah bacaan sulit yang ada dalam juz 4. Semoga kita bisa terbantu dengan video ini dan semoga bisa memberikan manfaat. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.